Teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan ya cara simpel ya, cara mudah itu memasang adaptor ke modul Bluetooth ya, biar bisa dipakai teman-teman. Meskipun modul Bluetooth sebenarnya yang saya beli ini bisa untuk misalkan pakai baterai juga bisa ya. Nah, ini saya menggunakan adaptor 12 volt ya, outputnya 12 volt teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan caranya, itu simple banget, gampang banget. Sebelumnya itu saya tunjukkan dulu modul Bluetooth ya. Ini remote-nya yaitu ini merek Mac ya, merek Mac. Jadi ini merek dari Mac ya. Jadi kalau remote-nya itu dia masih masih bukan tersegel sih, baterainya itu dikasih plastik ya, dikasih mika, agar supaya pada saat tidak dipakai itu baterainya itu tidak apa ya, tidak istilahnya itu tidak menyuplai tidak menyuplai komponen remote ini ya. Makanya itu dikasih seperti ini. Nanti kalau melepas ya tinggal tarik gitu aja. Jika teman-teman tidak menggunakan lama, itu tidak terlalu lama, teman-teman lebih baik pasang aja mikanya biar seperti ini, biar baterainya awet gitu ya. Nah, ini baterainya. Nah, satu juga dulu kelebihan dari modul Bluetooth Mac ya teman-teman ya, kita bahas sebentar ya. Oke, sebelumnya saya tunjukkan dulu ini modulnya, dan saya menggunakan untuk outputnya yaitu jack RCA ya, pakai jack RCA stereo. Dan ini sebenarnya untuk apa ya, soket untuk tegangan DC nya ya. Jadi seperti ini. Kalau biasanya kalau orang-orang mungkin yang lain, kalau mungkin teman-teman beli jualan di online itu kan dia kan nggak pakai adaptor ya. Nah, itu dibongkar, dia diambil, intinya diambil apa, SMP-S nya, atau kalau orang Jawa itu menyebutnya itu AC matic gitu ya. AC maticnya diambil terus ditaruh di box seperti inilah boxnya. Nah, biasanya ditaruh box seperti ini ya, di dalam ini pas, jadi ditaruh, tidak, dia tuh muat teman-teman. Maksudnya bukan muat dalam artian ini dia dibongkar, artinya itu dilepas, diambil komponennya aja terus ditaruh di luar, di dalam pengganti trafo ya. Nah, kalau teman-teman beli trafo untuk suplai, ada suplai modul Bluetooth, itu harus bikin PSU non simetri seperti ini ya. Ini yang sudah jadi seperti ini. Meskipun ini belum saya kasih dioda, saya tunjukkan seperti ini. Ini menggunakan TIP 7812, karena kalau Bluetoothnya misalkan bisa disuplai 5 volt ya, teman-teman perlu 7805 ya, TIP 7805 ya. Nanti outputnya 5 volt. Nah, saya ada dua, yaitu ini 7809 ya. Ini TIP 7809 sebagai penyetabil tegangannya ya. Seperti ini, elko-nya agak sedikit gede ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini misalkan teman-teman menggunakan trafo ya, menggunakan trafo, jadi teman-teman harus bikin PSU non simetris, kasih TIP 7812 atau 7809, tergantung modul Bluetoothnya itu disuplainya, bisa disuplai di tegangan berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau modul Bluetooth saya ini bisa disuplai di 9 volt ya, bisa dari 9 volt, bisa 12 volt. Namun yang masuk ke modul Bluetooth ini dia di 9 volt teman-teman, karena di sini sudah ada IC regulator yaitu 7809 ya. Jadi maksudnya itu 9 volt. Jadi kalau teman-teman kasih 5 volt, modul Bluetooth ini dia tidak bisa menyala, karena saya sudah nyoba ya, modul Bluetooth ini tidak bisa menyala. Terus ini adalah kabel-kabelnya ya, kabel-kabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, salah satunya teman-teman, keunggulan dari modul Bluetooth Mac ya, ini saya kasih tahukan yang lebih detail. Keunggulannya gini, modul Bluetooth Mac ini salah satu menurut saya kelebihannya, pada saat teman-teman misalkan pengen mode Bluetooth ya, ini mode Bluetooth, anggap aja mode Bluetooth, dia itu mengunci modul Bluetooth aja. Pada saat misalkan tiba-tiba tegangannya misalkan berhenti ya, istilahnya listrik itu padam, nah maka pada saat menyala kembali dia tetap aman di mode Bluetooth, dia tidak berpindah ke mode yang lain. Itu salah satu kelebihannya. Misalkan mode radio, tetap mode radio, pada saat menyala atau mati terus menyala lagi dia tetap di mode radio. Itu yang saya suka dari modul Mac ya. Dan yang ketiga adalah salah satu harganya juga terjangkau, dan yang keempat itu apa ya, untuk radionya itu peka banget. Jadi bener-bener peka, radionya itu peka lah teman-teman, dan dia tidak noise teman-teman. Jadi
Terus kelebihan yang kelima ya, dia itu volume. Misalkan kita menggunakan HP ya, dia volume pada saat kita muter musik, volume kita naikkan, kita turunkan, maka dia ikut naik dan ikut turun. Itu yang salah satu kelebihan yang itu mungkin kalau di mode-mode Bluetooth yang lain itu jarang ada. Karena saya sudah pernah nyoba ya, pernah beli dari modul A, B, C, D, F, G sama. Jadi nggak, hanya menurut saya sampai sekarang hanya di modul mic. Mungkin ada modul Bluetooth yang lain saya nggak tahu ya, karena saya yang lain itu udah pernah saya coba, tapi di modul mic itu bener-bener ini menurut saya luar biasa. Ini yang saya cari, ini bener-bener saya cari banget itu teman. Ternyata ada di modul Bluetooth mic itu yang saya rekomendasikan. Ini adalah modul Bluetooth yang paling recommended menurut versi saya teman-teman ya. Oke ya, kita cara pasangnya itu simple banget ya teman-teman ya. Di sini ada kabel, ada 3 ya, tapi kita pakainya 2 teman ya. Yang satunya itu adalah di sinilah kabelnya itu tidak ada semacam untuk plus minusnya, kabelnya itu warnanya putih ya. Jadi nanti saya tunjukkan aja. Terus di sini kan kabel ada 3 ya. Nah kita pasang dulu yang ada warna merah. Ini apa ini ya, yang ada warna merah ini sebenarnya untuk antena ya. Kita pasang dulu di kabel di modul Bluetooth yang mana tuh. Nah yang ini ya, bentar ya. Nah ini kurang. Nah oke, saya tunjukkan teman-teman untuk bagian kabel yang isinya 4 ini ya. Kita hitung sama warna merah. Ini kabel ini untuk apa? Di sini sudah ada ya soket-soketnya. Untuk kabel tempat soketnya sudah ada, pasti tidak mungkin keliru ya teman-teman. Di sini ada soketnya. Jadi yang kabel warna yang isinya 4 ya, yang kabel isinya 4 ini kita taruh di sini. Nah kita jangan sampai keliru ya. Nah seperti ini, seperti ini, pokoknya jangan sampai kebalik gitu. Kita lihat dulu ya, kita langsung ke sampai plug. Nah oke, ini bagian untuk output ya, kabel ini bagian untuk output tuh. Ini adalah untuk outputnya ya, untuk output yang ke amplifier lah. Yang satunya lagi ini merah itu untuk antena ya teman-teman. Nah di sini sudah kita lihat jelas ya, bahwa di sini kalau kita lihat teman-teman bisa lihat ya, ini antena R, L, A. Ini A di tengah itu grounding teman, ground. Sedangkan R untuk output R, sedangkan L adalah untuk output L nya ya. Sedangkan ANT itu antena. Seperti ini kita jelas. Dan yang di tengah ini adalah untuk groundnya ya. Di tengah ini adalah ground teman-teman ya. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Nah oke, kita biar semuanya ini clear, kita pasang dulu ya bagian yang untuk tegangan ya. Di sini memang kalau misalkan kabelnya ada merah, hitam atau putih mungkin gampang ya. Jadi ini kita langsung masukkan aja ke sini ya. Nah seperti ini ya. Nah kita udah selesai. Nah terus cara mengetahui untuk bagian plus minus itu gimana ini? Nah gampang teman-teman, kita balik aja seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Nah kita bisa lihat kaki ya, kaki pada soket ini. Kalian bisa lihat ya, kaki pada soket ini. Nah ini kaki 1, kaki 2 ya. Kita urutkan ke sini, kakinya itu di mana? Nah kakinya itu berada di sini. Ini kaki yang tertancap ya. Kaki yang tertancap kita coba lepas dulu aja biar teman-teman. Nah ya Allah, udah lepas gini teman-teman. Jadi pelan-pelan ya, biar nggak lepas kayak seperti saya ini. Nah kakinya ya teman-teman, ini kakinya. Jadi kakinya di sini, kakinya berada di kaki 1 dan kaki 2 ya. Untuk mengetahui groundnya mana, plusnya mana. Nah ini di sini ini adalah ground, sedangkan ini adalah plusnya. Di sini 12 volt jelas ya, kelihatan banget jelas. Bentar ya. Nah ini kelihatan 12 volt ya. Ini 12 volt, ini sedangkan ini groundnya. Nah maka di sini ada 12 volt. Kita bisa urutkan kabel 12 volt di sini ya. Kita bundelin dulu aja 12 volt. Nah oke ya, kita saya tandai dulu yang plus. Jadi saya tandai dulu yang seperti ini aja, gini ya, biar nggak keliru nanti. Nah oke ya,
12 volt ini ya teman-teman. Ini yang 12 volt, ini yang ground ya teman-teman. Itu seperti itu, jadi gampang ya, nggak begitu sulit ya. Terus kita lanjut lagi, kan masih ada sisa ya, ada sisa kabel satu. Kabel sisa satu itu terus untuk apa ini? Nah, kabel sisa satu ini sebenarnya itu adalah untuk out in, tapi kita buat apa ini nggak begitu penting. Out in itu kan di depan di sini ya, ini sebenarnya di jumper ke sini juga. Out in tuh gini teman-teman, jika kalau teman-teman mungkin ya gini yang saya pasang aja dulu ya, nggak usah terlalu ini, saya contohkan aja, saya jelasin dikit ya, seperti ini. Nah, out in ini sebenarnya out in ya, jadi pada saat teman-teman ya mau misalkan mau menggunakan, misalkan kita pakai jalur tanpa non bluetooth ya, istilahnya mau menggunakan apa ya, istilahnya dari kabel jack RCA ke HP. Jadi maksudnya ini output pada HP ya dimasukkan ke sini, outputnya ini masuk ke amplifier. Jadi teman-teman nggak harus apa ya, istilahnya itu pasangnya di outputnya nggak harus di tune control. Jadi tune control kabel ini masuk ke tune control, sedangkan yang kabel ini masuk ke sini. Jadi seperti itu. Jadi kayak semacam apa ya, nanti terus kekurangannya kalau misalkan teman-teman misalkan nggak harus pindah-pindah dulu, pindah mode aux, pindah aux dulu di sini. Kalau nggak dipindah mode aux, maka kalau teman-teman menggunakan kabel misalkan muter musik pakai HP terus masuk ke sini, dia tidak akan masuk ke sini ya, tidak masuk ke ampli ya teman-teman. Jadi memang agak sulit sih saya jelasin, intinya seperti itulah. Tapi ini saya nggak saya pakai sih teman, tapi pernah nyoba tapi saya nggak saya pakai ya, saya lebih langsung seperti ini. Jadi ini outputnya kita langsung ke jack RCA. Biasanya kalau di ampli ya teman ya, kalau di amplifier ya, ini tadinya saya itu apa ya, istilahnya kalau di amplifier gitu ya, ke amplifier. Jadi ini kan bluetooth kan sendiri, katakanlah sendiri ya, jadi seperti itu. Oke, ini kan sudah selesai ya. Terus cara masangnya gampang banget ya teman-teman. Jadi saya contohkan, saya menggunakan soket seperti ini ya. Di sini mungkin kalau teman-teman bingung ya bagian dari plus minusnya, saya tunjukkan dulu. Kita pasang dulu untuk kabel outputnya ya, output pada bluetooth ke jack RCA. Di tengah itu ground ya teman-teman, jadi langsung pasang aja seperti ini. Kita solder ya teman-teman, saya solder dulu. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman proses untuk outputnya, output pada mode bluetooth. Sekarang giliran untuk pemasangan kabel ke soket ya. Jadi kayak ini saya agar supaya teman-teman mengetahui plus minusnya pada adaptornya seperti ini ya teman-teman ya. Adaptornya 1 ampere, ini yang 12 volt teman-teman ya. Ini yang 12 volt ya teman-teman, 1 ampere. Jadi kita colokkan ke arus listrik dulu. Nah, udah. Terus untuk mengetahui plus minusnya itu gimana ya, itu gampang banget teman-teman. Kalau teman punya tester itu pasti plusnya itu di tengah ya. Ini plusnya sebenarnya di tengah, terus groundnya itu di pinggir. Kita coba aja, kita tengah. Nah, maka tester saya itu udah jarumnya kan bergerak ya, kita lepas. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau misalkan ini plusnya ya, plusnya itu kalau misalkan udah benar dia jarumnya ke sini. Kalau misalkan keliru dia akan kebalik ke bawah gini sebenarnya. Kalau pakai digital dia malah minus. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya jarumnya. Nah, ya ke bawah nih. Terus kalau saya ulangi ya, ini yang plusnya, jadi jarumnya itu ke sini ya, muternya ke sini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini benar-benar akurat 12 volt ya teman. Nah, oke ya. Terus kita kalau untuk masang bagian ke soket, kita tes dulu seperti ini, kita pasang dulu seperti ini. Kita bisa lihat ya bagian plusnya itu di mana kakinya. Nah, kita bisa lihat dulu kaki-kakinya itu di mana. Oh, oke ya bener, berarti ini plusnya, ini negatif, ini groundnya ya teman-teman. Nah, oke, gampang ya, kita langsung solder dulu aja teman-teman. Ini saya solder dulu bagian plusnya dulu ya teman-teman, ini saya solder dulu.
Oke teman-teman, ini udah selesai ya, udah menyala, jadi simple ya. Nah udah menyala ya teman-teman, bisa lihat ini langsung ke FM radio ya. Ya seperti tadi ya, cara prosesnya nggak terlalu ribet ya teman-teman. Ini seperti sudah bisa untuk dipakai, jadi nggak ada masalah. Coba saya pindah ke ini, tadi kan FM radio teman, kita pindah mode Bluetooth seperti ini. Nah, ini rec load, ini B Bluetooth ya. Kita kalau misalkan ini saya matiin ya, ini saya cabut. Nah ya, perhatikan tadi mode B Bluetooth ya, kita coba pasang lagi. Tadi di mode Bluetooth ya, kita coba pasang lagi, nanti apakah dia di mode Bluetooth terus. Nah kita lihat, nah bentar ya, nah ya kan dia tetap di mode Bluetooth meskipun saya matiin tadi ya. Kita coba pindah ke radio ya, FM radio. Nah kita ke FM radio. Nah teman-teman bisa lihat ya, 875 ini adalah frekuensi radio ya. Saya misalkan ini saya putus saja ya, anggap aja pada saat itu listrik padam ya, kita matiin. Nah terus kita pasang lagi, dia apakah tetap di FM radio? Tunggu sebentar. Nah ya kan, inilah salah satu keunggulan dari modul Bluetooth mic teman-teman. Dia itu mungkin kalau modul-modul yang lain itu saya asalnya sudah pernah nyoba. Jadi itu modul, salah satu kelebihan dari modul Bluetooth mic itu yaitu dia kembali ke posisi yang saya inginkan ya. Misalkan saya tadi di mode radio, pada saat listrik mati ya, kan listrik itu mati ya, tetap dia akan kembali ke mode radio dalam keadaan pada saat listrik menyala lagi lah. Itu ya salah satu kelebihan dari modul mic itu yang saya suka itu teman-teman ya. Jadi menurut saya itu apa ya, ini modul Bluetooth yang recommended, dan menurut saya itu sangatlah recommended. Nggak ada noise, itu nggak ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan itu bisa dikasih ini bagasi, nanti kasih elko, kasih apa, itu biasanya tidak terlalu lama teman-teman. Biasanya dia akan kembali ngeses lagi meskipun mungkin kecil, tapi menurut saya agak mengganggu. Kalau modul mic ini enggak teman-teman ya. Jadi itu seperti itu ya teman-teman, cara proses pemasangannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.